Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial. Tutorial apa ya? Ini tutorial yang sangat mudah sekali dan pasti sobat-sobat tanduran kebanyakan punya ya di sekitar rumah, yaitu cangkang telur. Kenapa kok saya berikan tutorial tentang cangkang telur? Ini ya, hasilnya seperti ini, nanti hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Jadi bubuk ya. Karena dari kandungan dari cangkang telur sendiri itu ada sebuah penelitian yang mengatakan ada 95% ya, minimal 95% kalsium karbonat. Kalsium ya, bukan kalium tetapi kalsium. Lalu 0,9% magnesium dan 0,9% dari fosfor. Nah ini ya cangkang telurnya seperti ini yang akan kita eksekusi. Cangkang telur ini sudah lama sekali saya diamkan ya, tidak saya jemur sama sekali karena keterbatasan waktu dan tidak ada yang menjaga ya. Jadi cuma saya diamkan sampai benar-benar kering dengan sendirinya. Sebelumnya juga tidak saya cuci ya, jadi saya diamkan saja biar kering sendiri dan tidak ada cairan dari di dalam telur yang masih tersisa. Saya lanjutkan untuk cangkang telur sendiri itu di dalam membran cangkang telur itu ada sekitar 69,2% protein, 2,7% lemak, 1,5% air dan 27,2% dari abu ya. Untuk cangkang telur ini mari kita eksekusi di dalam blender ya. Untuk blendernya sendiri nanti silahkan cari blender yang terpisah ya, atau blender yang kering seperti yang ada di depan atau di video ini ya. Itu merupakan blender kering. Kalau yang blender basah itu biasanya yang digunakan untuk membuat jus buah atau jus sayur atau yang lainnya. Kalau yang seperti ini yang tempatnya terpisah seperti ini merupakan blender yang kering ya, atau blender khusus untuk memblender sesuatu yang berbentuk kering-kering, atau malah biasanya oleh ibu-ibu rumah tangga itu yang kecil ini dimanfaatkan untuk memblender bumbu ya. Tapi sebenarnya ini fungsinya adalah sebagai blender yang kering. Ini untuk blendernya memang sudah agak lama ya, jadi untuk prosesnya itu agak sulit, tetapi ini sangat mudah ya. Ini bisa langsung di blender secara cepat, bisa cuma di seperti ini ya, atau di blender secara pelan-pelan dulu sampai benar-benar hancur sampai kecil-kecil ya. Kalau sudah kita pencet yang kekuatan yang pertama ya, atau kekuatan yang paling kecil sendiri sampai benar-benar dirasa halus sambil digoyang-goyang ya. Karena untuk cangkang telur ini sifatnya tadi ada 1,5% air, jadi ada sangat sedikit sekali dapat menempel di bagian dinding, dan kemungkinan besar masih ada butiran-butiran yang belum halus ya, makanya sambil digoyang-goyang. Kalau ada blender seperti jenis punya saya ini bisa digunakan di dipencet secara berulang ya. Kalau sudah dirasa cukup, kita lepas ya blendernya. Dan hati-hati ya, jangan buru-buru dibuka. Karena ini kan namanya juga memblender barang kering ya, sehingga nanti banyak sekali debu yang berterbangan seperti ini. Hati-hati ya, dan usahakan siapkan masker juga karena untuk debu ini cukup bikin sesak napas ya. Nah itu seperti itulah, debunya seperti itu. Dan ini kalau dipegang blendernya itu agak hangat, jadi tidak masalah ya. Silahkan gunakan blender yang dari plastik biar meminimalisir dari hawa panas yang dikeluarkan. Dan sekali lagi silahkan gunakan blender yang memang khusus untuk blender kering ya, bukan untuk blender basah. Ya hasilnya seperti ini ya. Ini saya berikan lagi tutorial caranya seperti ini. Kita siapkan, kita hancurkan dulu ya cangkang telur yang tadi masih berbentuk setengah lingkaran seperti itu. Kita hancurkan agar blendernya ini muat agak banyak ya.
Karena ketika sudah halus itu maka akan susut banyak sekali ya, seperti yang ada di video awal tadi, hanya akan mendapatkan sedikit saja. Padahal ini awalnya sudah penuh ya. Ini bisa menggunakan blender, bisa digiling menggunakan botol kaca dari sirup. Tetapi memang dibutuhkan ketelatenan ya untuk menghaluskan dari botol kaca itu. Lebih enak lagi langsung menggunakan blender seperti ini, tinggal kita pencet-pencet sampai hanya beberapa menit ya, kurang lebih 1 sampai 2 menit sudah halus, rata-rata sudah halus. Walaupun masih ada butiran-butiran yang agak kasar, itu tidak masalah ya. Kalau sobat-sobat tanduran lebih telaten lagi, bisa disaring, nanti yang masih kasar di blender ulang lagi, dan begitu seterusnya. Karena kalsium yang ada di cangkang telur ini cukup tinggi ya. Selain di tanaman juga bisa dimanfaatkan untuk tepung campuran dari makanan ya. Tetapi untuk penggunaan kalsium ini untuk tubuh manusia harus dibatasi. Sama halnya di dalam tanaman ya. Karena untuk kalsium ini pun ketika digunakan hanya sedikit sekali ya. Bisa digunakan sebagai pengganti dari dolomit, atau nanti saya buatkan video lagi cara membuat cairan yang mengandung kalsium tinggi. Nanti ditunggu saja ya untuk videonya seperti apa. Ini yang masih pertama tadi agak saya diamkan agak lama ya, makanya debu atau udara yang terbang itu hanya sedikit. Ini hasilnya cuma hanya sedikit ya, padahal tadi cangkang telurnya hampir penuh. Karena tadi potongan-potongannya agak besar ya, jadinya seperti itu. Ya, ini saya percepat saja ya di blendernya karena durasinya cukup lama kalau diputarkan semua videonya. Jadi saya potong saja, saya perlihatkan dari satu besek cangkang telur tadi hanya dapat 4 kali blenderan ya kalau tidak salah. Ini blenderan yang ketiga. Hasilnya masih sama ya, hati-hati ketika membukanya dan usahakan memakai masker ya, karena debunya berterbangan kemana-mana. Ini blenderan yang keempat, atau ini yang terakhir ya, atau masih ada satu lagi. Oh, ternyata masih ada satu lagi. Dari satu besek tadi mendapatkan 5 kali blenderan ya. Hasilnya seperti ini. Nanti kalau sudah selesai jangan lupa dicuci ya, daripada nanti dimarahi oleh orang rumah. Makanya kalau sudah selesai segera dicuci. Inilah hasilnya seperti ini ya, dari penghalusan cangkang telur. Ada juga yang bilang cangkang telurnya itu harus dicuci dulu lalu dijemur. Kalau bagi saya itu tidak masalah ya, karena pada dasarnya kan di dalam tanah itu ada mikroba banyak sekali, dan kemungkinan besar juga tidak begitu berpengaruh ya, karena kita menggunakannya itu juga tidak terlalu banyak. Nanti akan saya berikan aplikasi ya, cara dari penggunaan cangkang telur ini di lahan polybag ya, bukan di lahan pertanian tetapi di polybag aja, karena hanya keterbatasan dalam aplikasi ya. Kalau kita aplikasikan di lahan persawahan itu pasti membutuhkan banyak sekali ya. Tadi saya coba searching di Google itu katanya untuk 1 hektar membutuhkan 2 ton dari cangkang telur. Daripada seperti itu, mendingan yang masih skala rumahan seperti saya atau cuma skala pekarangan bisa ya menggunakan ini, atau nanti diganti dengan bubuk sesuatu. Nanti saya buatkan video yang lain. Inilah hasilnya seperti ini, hanya mengambil sedikit saja langsung diaplikasikan, ditabur di atasnya. Atau juga bisa kita ambil dulu tanahnya baru kita tabur lalu kita tutup kembali. Itu terserah sobat-sobat tanduran mana yang lebih enak, mana yang lebih mudah dilakukan. Oke, sekian dulu dari saya akhiri. Salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.